Saya Davina Awaliani Nurjaman, Duta Literasi Spansa Jelita SMP Negeri 1 Kota Sukabumi, mengucapkan salam literasi, mari membaca buku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Hai teman-teman, perkenalkan, nama saya Davina Awaliani Nurjaman, salah satu duta literasi Spansa Jelita perwakilan tim GLN Garulis Jabar SMP Negeri 1 Kota Sukabumi. Pada kesempatan ini saya akan membawakan sebuah dongeng yang berjudul Legenda Asal-Usul Sukabumi. Baiklah teman-teman, selamat menyaksikan. Pada zaman dahulu, wilayah Priangan Barat termasuk ke dalam wilayah Kadipatian Pamingkis yang dipimpin oleh seorang bupati bernama Rangga Bitung dan istrinya bernama Nyai Puntung Mayang. Pada saat kerajaan Banten dan kerajaan Cirebon menyerang kerajaan Pajajaran, wilayah Pamingkislah yang terkena imbasnya. Pada saat itulah Bupati Rangga Bitung terbunuh. Sedangkan istrinya yang pada saat itu dalam keadaan hamil berhasil diselamatkan oleh seorang jaro bernama Loa. Oleh jaro Loa, Nyai Puntung Mayang dibawa ke sebuah perkampungan di kaki Gunung Sunda yang letaknya tak jauh dari Pelabuhan Ratu. Dalam perjalanan menuju Gunung Salak, Nyai Puntung Mayang dan Jaro Loa menemukan seorang bayi. Bayi tersebut kemudian dibawa dan diberi nama Wangsa Suta. Sesampainya di Gunung Salak, Nyai Puntung Mayang melahirkan seorang bayi perempuan, lalu diberi nama Pudak Arum, yang ketika beranjak remaja lebih dikenal dengan sebutan Nyai Pudak Arum Saloyang. Seiring berjalannya waktu, Wangsa Suta pun tumbuh menjadi seorang pemuda yang gagah dan tampan. Perilakunya yang bijak juga berkarisma. Begitu pula dengan Nyai Pudak Arum yang tumbuh menjadi seorang gadis yang cantik jelita. Karena dibesarkan di tempat yang sama, keduanya memiliki hubungan yang sangat dekat. Melihat gelagat demikian, Jaro Loa dan Nyai Puntung Mayang berniat untuk mengawinkan keduanya. Bahkan sebenarnya sejak kecil pun sudah diniati untuk dijodohkan. Jaro Loa berkata, "Nyai, bagaimana jika mereka kita jodohkan saja?" Ucap Jaro Loa. "Setuju Ki, sepertinya mereka saling mencintai," balas Nyai Puntung Mayang. Jaro Loa pun menyampaikan niatnya pada Wangsa Suta tentang rencana pernikahan tersebut. "Anakku, maukah kau menikahi Pudak Arum?" "Baiklah ayahanda, tapi sebelum pernikahan dilangsungkan, terlebih dahulu saya akan pergi berkelana menimba ilmu keagamaan juga kesaktian." "Kalau begitu, baiklah anakku." Setelah mendapat persetujuan dan doa restu dari ayah angkatnya itu, berangkatlah Wangsa Suta menuju padepokan yang terletak di daerah bernama Kiara Gantung Kararangge. Sesampainya di pedukuhan tersebut, kelak ia berguru kepada seorang resi berilmu tinggi bernama Saradea. Dari resi Saradea inilah Wangsa Suta banyak menimba ilmu keagamaan dan juga kesaktian. Cukup lama Wangsa Suta berguru pada resi Saradea, Wangsa Suta pun diperintahkan untuk mencari pohon paku jajar bercabang 5 yang tumbuh di Gunung Parang yang terletak di sebelah barat Gunung Sanghyang Purwa yang kontur tanahnya miring ke sebelah selatan. Disinilah
Wangsa Suta diperintahkan oleh Resi Saradea untuk membuat pedukuhan baru dan menyebarkan ilmunya. Lain cerita dengan calon istrinya, Nyai Pudak Arum, yang setiap hari wajahnya muram. Kemana-mana jalan sendiri, tanpa ditemani sang kekasih Wangsa Suta. Namun, meskipun sehari-hari wajahnya dibalut duka, kecantikannya tetap terkenal kemana-mana. Bahkan banyak pemuda dan bangsawan yang berniat ingin mempersuntingnya. Seperti seorang demang kaya bernama Sukamukti dan seorang saudagar kaya bernama Ki Purusatra dari daerah pada Benghar. Bahkan ada seorang demang kaya bernama Raden Kartala yang ingin membunuhnya. Tetapi tiba-tiba Wangsa Suta datang untuk menolongnya. Dalam perkelahian antara Wangsa Suta dan Raden Kartala, Wangsa Suta menyuruh Pudak Arum untuk pergi terlebih dahulu ke Gunung Parang mencari pohon paku jajar bercabang 5. Namun sayang, Nyai Pudak Arum tertangkap di perjalanan, lalu dibawa ke Pulau Putri yang berada di kawasan Pulau Seribu. Setelah ia berhasil mengalahkan anak buah Raden Kartala, ia segera menyusul calon istrinya ke Gunung Parang. Namun sayang, ia sangat kecewa dan sedih karena Nyai Pudak Arum tidak ada di tempat. Ia segera meminta bantuan sang gurunya, Resi Saradea. Dengan ilmu kebatinan yang dimiliki oleh gurunya, Wangsa Suta diberi petunjuk bahwa sampai kapanpun ia tidak akan pernah bertemu dengan calon istrinya. Suta, cucuku, jika engkau ingin bertemu dengan calon istrimu, ada syaratnya. Apa itu syaratnya, Guru? Syaratnya adalah engkau harus membuat pedukuhan baru di kaki Gunung Parang. Jika sampai pedukuhan tersebut ramai dikunjungi pendatang, maka engkau pun akan bertemu kembali dengan calon istrimu. Setelah mendapat petunjuk dari sang guru, Wangsa Suta pun mulai membuka lahan baru. Kemudian, pedukuhan di kaki Gunung Parang itu pun semakin hari semakin banyak penduduknya. Banyak pendatang yang menetap dan membangun tempat tinggal. Semakin lama menetap, para penduduk pun semakin betah dan menyukai pedukuhan yang subur dan banyak mata air tersebut. Akhirnya, daerah tersebut diganti namanya dengan nama Sukatibumi, yang berarti senang tinggal di rumah dan senang menetap di tanah yang subur. 3 tahun kemudian, akhirnya Wangsa Suta pun kembali bertemu dengan Nyai Pudak Arum. Mereka pun kemudian menikah dan hidup bahagia di sebuah pedukuhan. Para penduduk menyebutnya Sukabumi. Wangsa Suta pun merestuinya. Akhirnya, seiring berjalannya waktu, daerah itu pun diganti namanya dengan nama Sukabumi, yang kita kenal hingga sekarang. Demikianlah kisah legenda asal-usul Sukabumi. Semoga kita bisa mengambil hikmahnya dan menerapkannya di dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.